Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar ternak. Salam sejahtera buat kalian semua, sedulur-sedulur belajar ternak. Oke bosku, ini kandang yang baru saja Ingsun buat. Dan alhamdulillah sudah jadi dan ini sudah siap untuk digunakan. Dan hari ini saya review, siapa tahu ini bisa menginspirasi buat kalian. Bisa menginspirasi buat kalian yang ingin berternak di lahan yang sempit, karena kandang seperti ini itu adalah kandang yang sangat efektif sekali, di lahan yang sempit bosku. Jadi buat bos-bosku yang masih kebingungan ingin beternak ayam dikarenakan lahannya yang sempit, itu saya sarankan untuk membuat kandang seperti ini bosku. Karena kandang seperti ini itu adalah kandang yang sangat efektif sekali dan sangat cocok sekali di lahan yang sempit dan tetap untuk menambah populasi bosku. Dan kandang ini panjangnya itu 3 meter, lebarnya 1 meter. Ini 2 lantai. Jadi kalau di total itu luasnya itu 6 meter persegi bosku. Yang bawah 3 meter persegi, yang atas 3 meter persegi, jadi total 6 meter persegi. Ini untuk populasi 100 ekor ayam. 100 ekor ayam untuk pembesaran bosku. Dan biaya untuk pembuatan kandang saya seperti ini, itu saya hanya mengeluarkan biaya kurang lebih 300.000 saja bos. Karena ini bahan-bahannya saya hanya menggunakan kayunya itu dari kayu mauni, kayu reng mauni yang harganya itu lebih murah bos. Dan yang saya beli dari uang saya untuk modal bikin kandang ini, saya hanya membeli reng kayu, terus kawat ram, pralon ini untuk tempat pakan, dan paku, dan juga plastik ini yang hanya 3 meter bos. Yang lainnya itu semua menggunakan bahan-bahan yang apa adanya, yang untuk melengkapi membuat kandang saya seperti ini bos. Untuk reng kayu ini habis 2 ikat reng kayu, dan satu ikatnya itu 50.000. Jadi untuk reng kayu ini menghabiskan 100.000. Dan untuk kawat ramnya itu 6 meter harganya 90.000. Dan untuk pralon untuk tempat pakan ini 65.000. Ini saya belah jadi 2 untuk tempat pakannya. Dan untuk paku itu menghabiskan 20.000. Dan untuk plastik yang bisa buat atap ini hanya 18.000. Panjang 3 meter saya belah jadi 2 dan saya gunakan untuk atap. Jadi semuanya modal pengeluaran saya untuk beli bahan-bahan ini kurang lebih itu hanya sekitar 300.000 saja bosku. Yang lainnya semua ini untuk melengkapi ini itu menggunakan bahan-bahan yang ada, yang masih bisa saya gunakan. Jadi apa adanya saya gunakan. Dan sebenarnya reng 2 ikat itu kurang bos. Jika kita menggunakan kayu semua, maka ini saya tambahkan bambu. Untuk melengkapinya saya tambahkan bambu. Dan reng kayunya itu hanya untuk tulangan saja. Nah ini juga bisa dibuka seperti ini bos. Jadi kalau untuk reng kayu, kalau hanya 2 ikat itu tidak cukup bos, kalau kita pakai kayu semua. Maka dari itu ini
untuk melengkapinya ini saya tambahkan bambu, dan reng kayunya itu hanya untuk tulangan saja bosku. Karena kalau pakai reng kayu semua itu malah habis banyak sekali itu bos. Makanya ini saya tambahkan bambu saja. Yang penting sudah bisa untuk menutupi kekurangannya. Dan kalau untuk kalau untuk bambunya ini gratis bosku, karena saya punya pohon bambu sendiri. Saya kan hidup di perdesaan, jadi setiap pinggir desa itu, kalau di sini itu ditanamin bambu. Contohnya seperti itu bos, itu ada banyak sekali tanaman bambu. Jadi kalau bambu ini tidak usah beli bos, gratis, saya motong sendiri, dan kurang lebih menghabiskan sekitar 3 batang pohon bambu. Dan untuk atapnya, ini atapnya saya hanya menggunakan plastik saja bosku, karena kalau menggunakan asbes itu mahal bos. Asbes kalau di sini itu kalau nggak salah ukuran 2,5 meter itu satu lembarnya sekitar 85.000. Jadi kalau pakai asbes itu pelonggarannya tambah banyak sekali. Maka dari itu saya hanya menggunakan plastik untuk menutup atapnya. Dan untuk mendatarkan perataannya, untuk alasnya perataannya, ini saya gunakan triplek bekas. Ini triplek bekas bongkaran rumah, karena kemarin habis renovasi. Ini ada triplek yang sudah jelek seperti ini. Ini saya manfaatkan untuk perataannya, lalu atasnya saya kasih plastik agar kalau kena hujan itu sudah tidak bocor bosku. Jadi ininya seperti itu. Dan ini sebagian sini kurang, tripleknya hanya sampai sini saja. Ini kurang, saya perataannya tambahin kardus bekas seperti ini bos. Nah, saya hanya tambahin kardus bekas seperti ini. Lalu atapnya saya tutup dengan plastik agar kalau kena hujan itu tidak bocor. Jadi seperti itu bos, hanya menggunakan barang-barang yang bekas-bekas yang masih bisa digunakan. Kalau pakai asbes itu sebenarnya juga lebih kuat bos, lebih kuat, lebih tahan lama. Tapi karena saya ingin menghemat pelonggaran biayanya, maka saya inisiatifkan dengan cara seperti ini bos. Tapi nggak apa-apa dengan cara seperti ini, yang penting itu sudah tidak bocor dan ayam-ayam kita menempatinya itu sudah nyaman bosku. Jadi seperti itu, nggak perlu yang mewah-mewah dan mengeluarkan banyak biaya. Dan ini semua yang lain-lain ini pakai bahan-bahan bekas apa adanya yang masih saya bisa gunakan bosku. Ini untuk alas tempat kotorannya, ini juga saya menggunakan ini tikar bekas juga. Ini cukup dah sampai di sini, dan ini kurang, saya tambahkan plastik, potongan plastik. Dan untuk perataannya juga saya hanya menggunakan kardus. Ini kardus semua ini. Untuk perataannya saya gunakan kardus agar merata maksudnya bos, jadi tidak bergelombang. Jadi nanti kita itu membersihkan kotorannya dari atas ini itu mudah bosku. Dan untuk pinggirnya, dinding pinggirnya ini juga saya lapisi plastik agar kalau ada hujan atau di angin malam hari itu tidak kedinginan ayamnya. Ini semua juga pakai layar bekas ini semuanya. Kalian kalau ada bekas spanduk juga bisa dipakai buat menutupi dinding seperti ini bos, agar kalau di malam hari itu angin yang masuk itu tidak terlalu banyak, jadi bisa ayamnya tidak kedinginan seperti itu bos, karena angin malam itu kan dingin bos. Jadi kalau kalian ingin buat itu, kalau masih ada bahan-bahan bekas yang masih bisa digunakan, kalian gunakanlah, manfaatkanlah daripada tidak terpakai apa-apa bos. Ini juga tripleknya, ini saya buat pintu ini juga bekas pembuatan mesin tetas yang dulu, triplek ini. Dan ini untuk pengaitnya, ini saya hanya menggunakan ban saja bos, tidak usah beli kenir, nanti menambah-nambahi biaya bosku kalau beli kenir. Jadi hanya saya pakai ban seperti ini bos, yang saya kaitkan. Ini buka tutupnya seperti ini,
yang seperti ini. Penguncinya hanya dengan paku seperti ini, bos. Dan ini atap plastiknya ini saya lebihin seperti ini. Nah, agar kenapa? Agar nanti jika terjadi hujan itu ini bisa untuk menangkis air bos, untuk menangkis percik-percikan air hujan agar tidak masuk ke dalam, agar dalam kandang ini tidak basah, bos. Jadi saya buat seperti ini yang bisa dibuka tutup seperti ini, bos. Ini untuk tujuannya untuk itu tadi, menangkis percik-percikan air agar tidak masuk ke dalam, bosku, agar dalamnya tidak basah. Dan ini juga bisa saya ikat di sini. Kalau sudah habis pemberian pakan atau gimana nanti bisa diikat agar tidak goyang-goyang kena angin. Jadi seperti itu, bosku. Kalau untuk buat kandang ayam itu tidak usah terlalu mewah lah, bosku, tidak usah terlalu mewah dan mengeluarkan banyak biaya. Yang penting ayamnya itu kalau tinggal itu sudah merasa nyaman, itu kalau bagi saya sudah cukup sekali, bos. Ya oke lah, kalau kalian misal punya modal banyak, pengen bikin kandang yang mewah, itu nggak apa-apa, bos. Ya bagus kalau punya modal banyak. Tapi kalau kalian punya hanya modal yang minim sekali, kalian pengen beternak ayam tapi modalnya minim, ya kalian nggak usah paksakan. Kalian memulai dengan sederhana dulu, bosku. Nggak usah terlalu mengeluarkan banyak biaya untuk pembuatan kandang dan lain-lain. Jadi kalian harus punya inisiatif. Yang penting kalian itu sudah mulai, bos. Jadi nggak usah menekan biaya, maksudnya kalian itu nggak perlu modal banyak dulu baru mulai beternak. Yaitu kalau kalian modalnya kumpul, kalau nggak kumpul, modal kalian nggak kumpul malah habis buat kebutuhan sehari-hari, bos. Jadi keinginan kalian untuk beternak itu malah hanya jadi angan-angan saja, nggak terlaksanakan. Jadi intinya itu merintis, bos. Maksudnya merintis itu dari hal yang kecil dulu, merintis dari hal yang kecil dulu, bos. Nggak usah terlalu langsung besar gitu maksudnya. Jadi dengan merintis dari kecil terus kembangkan hingga menjadi besar, bos. Jadi seperti itu, nggak usah gugup lah, santai saja lah, intinya dinikmati saja prosesnya, bosku. Jadi seperti itu, bos. Oke, bosku, jadi sekian dulu video hari ini. Semoga video saya hari ini bisa membangun inspirasi untuk Anda, menambah wawasan Anda. Dan jika video ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan atau juga bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke sosial media Anda agar banyak yang tahu atau kita bisa berbagi kepada orang banyak, bosku. Dan jangan lupa juga untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar channel belajar ternak ini bisa berkembang dengan baik, bos. Oke, bosku, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.